Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengerjaan water treatment project di salah satu perumahan elit di kota Medan telah selesai kami kerjakan. Oke, sebagai penjelasan kepada kawan-kawan semua, ini adalah water treatment project pengolahan air sumur bor dalam menggunakan konsep penyaringan sand slow filter, multifiltrasi FRP, dan juga ada aplikasi softener, ada aplikasi PVD app, dan juga finishing akhir kita menggunakan RO. Ini adalah mesin RO buatan saya, mesin RO 4000 GPD menggunakan pompa Dracos di PPM 211. Oke, pompa Dracos di PPM 211. Dengan pompa joki itu kita tidak pakai pompa joki ini hanya pompa khusus cuci membran. Pompa jokinya kita menggunakan Shimizu 226 ya, Shimizu 226 yang punya kecepatan air itu sekitar 28 liter per menit ya. Nah, bagaimana cara kerja water treatment project ini saya akan jelaskan pada kawan-kawan semua. Jadi ada air sumur dalam, itu kita simpan di dalam bak water ground ya, water ground tank. Kemudian dari water ground tank dihisap oleh pompa, lalu dikirim ke lampu ultraviolet. Nah, di sini kita menggunakan oksidasi pengganti kaporit menggunakan lampu ultraviolet 12 GPM. Lalu dari lampu ultraviolet ini air dikirim ke tangki slow sand filter pertama. Di tangki slow sand filter pertama ini input airnya itu di sini. Lalu saya cabangkan dua. Nah, ini saya salah membuat sistem aerasi. Seharusnya di sini saya kasih T, tapi anggota saya melobangi pipa tengahnya ya. Ini salah ya, maafkan. Tapi ini aerasi sederhana tanpa bantuan oksigen. Jadi hanya jatuh saja dengan oksigen bebas. Oke, ini di paralel, kawan-kawan. Paralel. Juga ini di paralel sampai ke sana. Oke. Nah, di tangki ini tidak ada saya letakkan sand filter, kawan-kawan. Hanya tangki aerasi saja, hanya tangki oksidasi saja. Nah, kalau kawan-kawan lihat ya, dari tangki ini lebih tinggi ya, kawan-kawan. Nah, itu kapasitas tangkinya 750 liter. Ya. Nah, yang ini tangki kedua, tangki slow sand filter kedua, ini tangki kapasitas sekitar 350 liter. Ya. Nah, cara kerjanya saya turunkan secara gravitasi ya, di sini output dari tangki sand slow filter yang pertama itu langsung saya kirim ke pompa penghisap atau pompa distribusi. Pompa distribusi ini saya pasangkan juga solenoid secara paralel. Jadi solenoidnya ini dipasang secara searah ke depan. Kelistrikannya saya paralel dengan pompa Shimizu PS135. Dari keluaran dari pompa Shimizu PS125 ini, air kemudian saya naikkan ke atas dan saya buat sistem aerasi seperti ini juga. Oke, nah di tangki ini saya isi medianya tidak banyak-banyak, kawan. Hanya sekitar 2 sak
Jadi yang pertama itu pasir silika sedang. Sorry, yang pertama itu karbon aktif. Baru di atasnya pasir silika sedang. Satu sak. Jadi cuman segini. Ya, hanya sekitar 30 atau 35 cm aja dari dasar. Kenapa? Karena saya tidak ingin memperberat pompa yang menghisap Senslow filternya. Dan saya tidak pakai penembak air lagi, hanya pakai aerasi seperti ini saja. Seperti biasa, kalau misalnya airnya penuh, ya, dia akan mematikan pompa distribusi, ya. Radar akan mematikan pompa distribusi. Dan kalaupun misalnya terjadi luapan karena radar tidak berfungsi, maka air akan terbuang ke saluran pembuangan. Oke, tapi alhamdulillah ini berfungsi. Belum sampai ke saluran pembuangan, air sudah berhenti mengalir. Dan karena ini tinggi kawan-kawan, itulah kenapa saya pasangi selenoid, agar terputuslah akses jalur, air tidak akan bisa mengalir ke tempat yang lebih rendah, dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah, karena ada selenoid yang memutuskan secara elektronik. Oke kawan-kawan, kemudian dari tangki 350 liter Senslow filter ini, air dihisap oleh pompa joki. Kenapa nih pompa joki? Karena kelistrikannya dikontrol oleh mesin RO ini kawan-kawan. Kelistrikannya dikontrol oleh mesin RO ini. Jadi selama ini saya pakai pompa joki ini di dalam TKP ini, dalam tempat kerja saya ini, itu tidak saya gunakan, hanya khusus untuk nyuci membran saja. Saya memanfaatkan pompa customer saya, yaitu PS 226. Jadi saya manfaatkan jokinya, kelistrikannya dari sini, dan tidak langsung ke tangki, tidak langsung ke mesin RO, tapi melalui tabung FRP dulu. Loh, kok kayak gitu bang? Iya, karena saya menghemat tangki. Karena di sini tidak dapat tangki lagi, tidak bisa pasang tangki lagi. Oke, nah dari dua tabung FRP ini, kemudian ya, FRP yang pertama ini isinya mangan ferrozeolit. Ya, mangan ferrozeolit, tidak ada karbon. Mangan ferrozeolit. Yang kedua itu resin kation 2 sak, kation softener. Karena di sini airnya licin. Jadi saya kasih resin kation softener, bisa juga diregen dengan garam, bisa juga diregen dengan HCl, tapi saya recommended regennya dengan garam. Lalu masuk ke mesin RO. Masuk ke mesin RO, inilah hasilnya. Didapat air dengan kapasitas produksi 12 liter per menit di tekanan kurang dari 100. Kalau tekanannya saya naikkan ke 100, maka air bersihnya dapatnya di 14 liter per menit. Ya, tapi saya nggak mau maksa, saya buat 1:1 saja. TDS air alhamdulillah didapatkan, TDS airnya itu 5,9 dari TDS air baku sekitar 146 ya, 146. Nah, mesin RO ini menggunakan sistem auto flushing ya. Kalian mungkin sudah paham ya. Beginilah cara menginstalasi mesin RO 4000 GPD auto flushing kawan-kawan. Jadi kalau kalian beli mesin RO saya, seperti inilah cara merakitnya yang sebenarnya. Nah, air limbahnya, air hasilnya saya kirim ke tangki penampungan ini. Tangki penampungan pertama. Kemudian air limbahnya, karena ini ingin hemat air, air limbahnya saya naikkan lagi ke tangki baku yang pertama. Kenapa dinaikkan lagi bang? Karena orangnya ingin hemat air, hemat listrik sudah pastinya. Jadi tangki baku pertama di sini air dicampur dengan air yang baru. Jadi bisa sedikit hemat listrik dan hemat air. Pastinya hemat listrik.
TDS air bang, memang TDS air pasti naik ya, efeknya TDS air itu pasti naik kawan-kawan. Oke, dan kawan-kawan, saya juga buat backupan di sini. Kalau mesin RO saya ada trouble, pompa joki bisa mengirim air yang bukan air RO, tapi air biasa. Jadi di sini pengaturannya kawan-kawan. Ini ada pengaturan setelah dari softener, output softener ini yang kuning, ini ke VVDF. VVDF 2000 LPH. Sorry, maaf, 3000 LPH. Nah, yang merah ini ke mesin RO. Ya, mesin RO. Nah, kalau mesin RO ada trouble kawan-kawan, misalnya membran menyumbat atau membran mengecil atau ada masalah hingga nunggu teknisi lama datang, customernya bisa matikan pompa booster. Dia hanya hidupkan pompa joki saja. Ini dikunci, yang ini dibuka, dan di sini ada pengaturan air RO. Ini air RO kawan, ini air VVDF, air RO dikunci, air VVDF dibuka, dan dia mengalir ke tangki stainless. Jadi untuk sementara tangki stainless diisi oleh air bukan RO, air VVDF, hanya untuk backupan saja kalau misalnya ada masalah di mesin RO. Jadi kita harus buat plan A, plan B ya kawan-kawan. Nah, karena di sini suatu saat nanti misalnya ada trouble, itu pakai VVDF dan kemungkinan air terpanggang cahaya matahari, karena air VVDF itu pasti TDS-nya nggak akan turun. Terpanggang cahaya matahari itu bisa menghijau lagi airnya. Itu saya kasih backup satu lagi kawan-kawan. Saya kasih backup ini FRP 1054 yang dioperasikan setelah keluar dari tangki stainless ini, disaring lagi oleh satu tabung FRP menggunakan pompa semi jet pump. Ya. Jadi kita ada plan A-nya mesin RO, plan B-nya FRP dan VVDF, plan C-nya tabung FRP setelah tangki stainless. Jadi kita ada 3 backupan. Nah, untuk air hasil tangki stainless, air RO-nya alhamdulillah ya, ini sudah kita isi air RO ya kawan-kawan. Kita lihat kondisi airnya. Ya, alhamdulillah ya. Jernih ya dan kencang. Ya. Nah, ini hasil air RO-nya. Oke kawan-kawan, itulah hasil bagi-bagi ilmu saya atau bagi-bagi pengalaman saya dari pekerjaan yang saya kerjakan di lapangan ini. Mudah-mudahan saja bisa memberikan inspirasi bagi kawan-kawan semua ya, dan semoga pengerjaan saya ini berkah, mendapatkan hasil yang baik, awet ya, berfungsi dengan baik semuanya. Saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan, mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas segala perhatian kalian semua. Jangan lupa kalian like, komen ya kalau misalnya kalian ingin bertanya sesuatu atau ada kritikan dan masukan, dan share jika video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan, mengucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.